4 ya. Ini 1 masuk ke klaster biru ya. 2 klaster biru kan. 3 klaster yang mana 3? Yang biru, masih yang biru. Masih yang biru. 4 klaster. Klaster biru juga. Kalau Iya. ini sentroid, ini masuk klaster mana? Yang hijau mungkin ke belakang lagi. Iya kan? Ya, ini masuk yang hijau. Hijau. Ini Itu hijau. masih hijau. Ini? Itu kuning atau hijau ya, Bu? Masuk ke mana? Dari hijau segini loh. Dari kuning. Sama. Jauh. Oh, yang garis itu juga dihitung, Bu? Enggak. Ini dari jarak ini segini kan. Ini dari hijau. Ya. Kelihatan kan? Jaraknya kan gedean yang ini ya. Kuning. Iya. Iya. Jadi masuknya ke yang kuning ya. Kuning. Ini masuk ke kuning. Kuning juga. Ini masuk ke kuning. Juga. Lalu kita bikin sentroid baru ya. Ini tadi warnanya ganti deh. Warnanya biru deh. Ini biru kan, tadi data pertama kan, data kedua juga biru, data ketiga biru ya, data keempat. Terus sentroidnya biru kan, di sini deh. Terus ada yang sekarang klaster yang hijau kan, hijau ada 3 anggotanya, lalu yang warna kuning. Agak jauh dia, 1, 2, 3, 4 ya. Lalu kita buat sentroid yang baru adalah rata-ratanya ya. Kalau di sini ambil aja garis tengahnya, sentroid yang baru dari yang warna biru itu. Sini ya, misalnya dijumlahin. Rata-ratanya itu adalah di sini ya. Terus ini sentroid yang hijau, rata-ratanya kita ambil. Rata-ratanya atau tengahnya di sini ya. Sekarang kita ambil yang warna kuning. Katakanlah sini. Kita lakukan iterasi baru lagi. Ini yang biru-biru ini belum tentu nanti masuknya klasternya tetap warna biru ya. Juga yang hijau, juga yang kuning. Kalau kita bikin lagi hasilnya di sini. Data pertama dengan sentroid yang di sini, apakah dia masih masuk warna biru? Klasternya atau berubah jadi hijau? Jaraknya tetap bakal lebih pendek ke sentroid yang baru ya. Jadi dia tetap warna biru. Sama juga ini temannya, lebih dekat kan? Lebih dekat. Iya, masih biru yang itu. Iya. Tapi yang ini berubah kayaknya, Bu. Tapi yang ini dia tidak lagi masuk kelompok biru ya, karena jarak dari sini sama ini pasti deket lah. Dia akan berkhianat, dia tidak masuk lagi kelompok biru. Tapi dia akan berubah warnanya jadi mihak si yang hijau ya, karena jaraknya kan di sini ya lebih pendek. Ini jadi hijau, si hijau ini tetap hijau ya. Ini apalagi sentroidnya ini masih dekat. Yang kuning juga, apakah ada perubahan anggotanya? Yang asalnya sentroidnya dekat kuning, klaster kuning akan berubah ternyata? Enggak, Bu. Ini kayaknya masih jauh. Jauh juga, masih tetap dekat ke kuning. Begitulah iterasi itu dilakukan sehingga nanti jawaban akhirnya ya seperti ini. Yang biru ada 4 ya, yang hijau ada 4, yang kuning ada 4. Tapi seperti biasa
data pada kenyataannya tidak akan serapi ini ya sebenarnya. Nah, bisa juga kita lihat ya di sini, kalau masing-masing dari kelompoknya itu ya, kita lihat variansnya atau variasi datanya. Masing-masing kelompok itu variansnya jadi lebih kecil ya. Semakin kecil varians kan, si data itu akan semakin homogen gitu ya. Semakin variansnya besar ya, datanya semakin bervariasi, semakin jauh-jauh gitu, semakin menyebar. Nah, kalau di sini kan kita lihat masing-masing dari klaster itu variansnya sudah cakep lah ya, bisa dibilang. Nggak ada data yang berantakan gitu, terburai kemana gitu ya. Nah, bisa juga dikatakan ini sudah stabil ya. Kalau misalnya K-means itu, makanya bisa dilihat dari variansnya. Di saat variansnya sudah cukup tidak besar ya, udah homogen, ya udah berarti Hopf berhenti. Nah, dari perkataan saya barusan ya, tentunya ada kelemahan sehingga di K-means itu. Bagaimana kalau misalnya datanya tuh banyak pencilannya ya? Apakah dia masih tetap jadi algoritma yang baik gitu ya untuk dilakukan pemodelannya jika kita dapat dataset banyak pencilan? Sedangkan sentroid tadi kan ya, sampelnya acak tuh ya, ngambil sentroid itu acak, bisa titiknya di mana aja gitu. Kalau misalnya ada pencilan, menurut teman-teman gimana? Apakah masih tetap jadi yang baik ya? Belum tentu paling baik ya. Apakah masih bisa dilakukan gitu ya algoritma ini, si K-means ini, jika objek-objeknya itu ada draw-nya, ada pencilannya gitu ya, yang nilainya jauh berbeda dibandingkan mayoritas objek lain, atau masih tetap bisa dipakai dengan misalnya ya udah Bu, pencilannya dihilangkan aja gitu, biar supaya sentroidnya nanti lebih stabil, iterasinya lebih tidak banyak gitu ya, lebih tidak berulang gitu. Tergantung data pencilannya juga ya sebenarnya. Tadi ya kelemahannya. Terus masih banyak juga sih kelemahannya. Nanti saya kasih tugasnya untuk membahas kelemahan dari K-means ini, dan kalau menurut teman-teman itu bukan sebuah kelemahan ya, atau bisa diatasi dengan sebuah solusi, solusinya seperti apa? Contoh lainnya kalau tadi ada pencilan, ada draw. K-means ini dikasih data nih kita ya. Tadi klasternya kan udah diketahui ya, kalau di contoh soal tadi mau dibikin jadi 3 kelompok katanya. Datanya juga masih sedikit kan, cuma 12. Sekarang kalau klasternya tidak diketahui, ya, kita bikin visualisasi juga titik-titiknya nyebar banget sampai kita nggak tahu nih bagusnya dibagi jadi berapa kelompok gitu. Atau kita menemukan dataset yang ukuran klasternya nggak seimbang. Gimana? K-means ini masih oke atau enggak, atau ada solusi lain walaupun tetap dipakai gitu ya. Kalau unbalanced itu kan artinya jumlah datanya di setiap klaster itu sangat jauh berbeda ya. Kayak tadi jauh berbeda juga ya. Klaster kedua ada 10 ya, klaster ke-1 ada 1, klaster ke-3 ada 1 kabupaten. Tapi itu lumayan cukup jauh, tapi datanya masih sedikit ya tadi ya. Nah, varians di sini ya. Untuk membandingkan klaster setiap iterasi, K-means akan menghitung varians dari tiap iterasi. Varians itu sebaran datanya seperti apa gitu ya. Varians adalah persentase jumlah sampel pada tiap cluster di sini. Nah, ini total variation within cluster. Di sini kita lihat ya, variansnya masih belum balance lah ya. Varians iterasi yang pertama di sini kelompok biru itu ada 2 anggota, kelompok hijau itu ada 2 anggota. Tapi kelompok kuning atau orange banyak banget itu anggotanya ya, ada 8. Cuman sebarannya
belum optimal ya dibandingkan jika kita melakukan iterasi selanjutnya. Ada 3 klaster di sini, tapi kita lihat nih data-datanya udah pas banget ya, dia berdekatan gitu ya. Kalau yang tadi masih kurang balance ya. Nah, beginilah cara K-means ya buat lihat ini udah stabil atau belum. Biasanya dilihat dari total variasinya. Tadi sempat dibahas, gimana kalau kita nemuin dataset yang udah banyak ya, kita nggak tahu nih bakal mau kita bagi jadi berapa kelompok ya klasternya. Ada salah satu metode namanya metode elbow. Kalau elbow itu bahasa Indonesianya apa? Elbow. Anggota tubuh yang di tangan itu elbow apa? Sikut, lengan. Iya, karena ini sama kayak sikut. Nanti ya kita nemuin sebuah titik sikutnya tuh di mana gitu ya, biar bisa tahu ini data nanti mau dibagi berapa klaster gitu. Nah, cara paling mudah katanya itu menentukan jumlah K atau klaster pada K-means adalah dengan melihat langsung persebaran data ya. Ya, otak kita ya bisa ngelompokin data-data yang berdekatan dengan sangat cepat ya. Tapi kalau datanya sangat sederhana. Kalau misalnya datanya banyak banget ya. Nah, gimana nih kita mau ngelompokinnya gitu. Jumlah klaster yang pasnya berapa nih? Ini datanya banyak banget ya, titik-titik itu mewakili satu data. Kita mau kelompokin, bagusnya dikelompokin jadi 3, 4, atau 5. Kita pakai metode elbow ya, tadi benar ada siku ya. Intinya adalah kita lihat ya, inersia untuk setiap K. Kita cari inersia setiap K, kalau K-nya sama dengan 1, kalau K-nya sama dengan 2, kalau K-nya sama dengan 3 ya. Nah, si inersia ini apa sih? Dia ngasih tahu nih seberapa jauh jarak setiap sampel pada sebuah klaster. Seberapa jauh jarak setiap sampel pada sebuah klaster. Sehingga kalau semakin kecil inersia, maka semakin baik juga ya. Karena jarak setiap sampel pada sebuah klaster itu akan lebih berdekatan. Inersia itu nanti dia males ya, males kelembaman gitu ya. Jadi udah males bergerak gitu ya. Cari K-nya yang dia udah nggak curam lagi. Namanya males gerak ya. Itu akan cenderung bakal di situ terus gitu ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini metode elbow ya. Di saat K-nya sama dengan 2, kita lihat inersianya ya. K-nya sama dengan 2 ini ya. K-nya sama dengan 3 ini masih curam gitu ya. Masih curam. 3 ke 4 juga masih curam gitu. Kita lihat yang paling landai ya. Titik mana sih yang udah mulai dia pergerakannya lambat gitu ya. Lihat 4, 5, 6, 7, 8 itu kan udah bisa kita lihat ini enggak securam dari 2 yang terjun ke 4 ya. Dalam artian ini penurunan inersia pada K-nya tidak lagi signifikan. Kita code pakai Python, nanti pakai metode elbow, terus keluar ya hasil grafiknya ini. Nah, kita bisa pilih, kalau misalnya grafiknya seperti ini ya, pilih cluster atau pembagian yang paling optimal berdasarkan metode elbow ini adalah 4 gitu. Karena dari nilai K sama dengan 4 ya, si elbow-nya nih, sikunya ada di nilai K sama dengan 4, dia penurunan inersianya tidak lagi signifikan. Ini bisa kita jadikan pijakan gitu ya, pedoman, oh data yang tadi kita bagi jadi 4 klaster. Oke, baik seperti itu ya intinya dari
Kemin, semoga dapat dipahami. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini bisa lagi dibaca dan praktikumnya, berarti nggak ada praktikum ya hari ini karena masih sama yang minggu kemarin Ada ya? pertanyaan. Iya boleh ya. Tadi sempat disinggung kan ya. Ini jadinya si K-means ini tuh kepencilan ini enggak ya? Berpengaruh nggak? Jadi kita harus ngikutin kaidah harus di cleaning dulu atau enggak ya Bu? Iya pengaruh. Kalau bisa dihapus ya, mendingan derau sama pencilannya itu diabaikan aja ya Nuar. Soalnya kalau lihat dari apa ide dasarnya tadi itu ngaruh banget sama sentroid ya enggak. Kalau misalnya sentroidnya dekat ke pencilan itu kan pasti kacauin. Dalam arti kita ambil kan jaraknya kan. Jarak tiap-tiap data itu gara-gara si pencilan. Kalau misalnya sentroidnya pas kebetulan di tempat data yang rapi yang lagi berkumpul pusat datanya itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya sentroidnya lagi kepilihnya, lagi kepilihnya dekat repot pencilan, juga jauh semua. repot juga, ya begitu.